Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 5 APD, Politeknik Negeri Sriwijaya yang terdiri dari Masayus Priska Alisya, Nabela Putri Islami, dan Regina Rahmadila Anjani. Kami akan membahas materi mengenai analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Submateri yang akan kami bahas yaitu karakteristik analisis laporan keuangan pemerintah daerah, tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan pemerintah daerah, metode dan teknik analisis laporan keuangan pemerintah daerah, dan keterbatasan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Agar laporan keuangan dapat diinterpretasikan dan mudah dipahami oleh para pembaca laporan keuangan, maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu atas laporan keuangan tersebut. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih rinci dan melihat hubungan antar akun untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut Najmuddin, analisis laporan keuangan berarti suatu proses penguraian data atau informasi yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap komponen, dan mempelajari hubungan antar komponen tersebut dengan menggunakan teknik analisis tertentu, agar diperoleh pemahaman yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang informasi tersebut. Apa itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses mengulas dan menganalisis laporan keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kondisi keuangan entitas dalam pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara lebih efektif. Karakteristik analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama, fokus pada laporan keuangan utama. Yang kedua, memuat analisis hubungan antar akun-akun dalam satu laporan keuangan maupun antar laporan keuangan, perbandingan dan kecenderungan akun-akun tersebut. Yang ketiga, memuat implikasi dan prediksi, mengevaluasi dampak kejadian atau transaksi masa lalu sekaligus meramalkan prospek keuangan di masa depan. Yang keempat, dipengaruhi oleh kemampuan dan ketajaman analisis. Tujuan analisis laporan keuangan pemerintah daerah yaitu meyakini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah, mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya dan menyediakan dana kegiatan, mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kerja, mengetahui potensi pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber daya. Adapun manfaat analisis laporan keuangan antara lain menyediakan tambahan penjelasan atas data dan informasi keuangan, termasuk informasi yang tidak secara eksplisit disajikan di dalam laporan keuangan, mengetahui kesalahan dan inkonsistensi dalam laporan keuangan, menilai perkembangan dan pencapaian yang diperoleh oleh suatu entitas serta membuat proyeksi keuangan di masa mendatang, mengevaluasi kondisi keuangan pemerintah daerah masa lalu, saat ini, dan perkiraan di masa yang akan datang. Kemudian, mengetahui komposisi struktur keuangan pemerintah daerah sehingga dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu entitas. Selanjutnya, ada persyaratan analisis laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu laporan keuangan disusun berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh suatu kondisi atau masalah tertentu yang spesifik. Kemudian lagi, pengaruh transaksi, peristiwa, dan kejadian yang ekstrim atau luar biasa juga harus dieliminasi supaya tidak menyesatkan, dan pemilihan angka-angka yang menjadi tolak ukur harus dilaksanakan secara hati-hati, terlebih lagi jika yang digunakan sebagai pembanding adalah laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya metode dan teknik analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya. Misalnya, diperbandingkan dengan laporan keuangan pemerintah daerah lainnya.
Metode analisis laporan keuangan pemerintah daerah dalam praktik, secara umum terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal, perubahan proporsi antar periode. Metode analisis horizontal dikenal juga dengan metode analisis dinamis. Metode ini menganalisis laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Salah satu teknik yang dipakai dalam metode ini adalah 1. Comparative Financial Statement, 2. Analisis tren, analisis perubahan yang terjadi dalam beberapa periode yang telah lalu. Selanjutnya, analisis vertikal. Metode analisis vertikal dikenal juga dengan istilah metode analisis statis karena hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada tahun periode yang sama, sehingga memperlihatkan persentase suatu pos terhadap pos lainnya. Di dalam analisis vertikal ini terdapat dua metode, yaitu 1. Analisis Common Size Financial Statements. Analisis ini dilakukan dengan menunjukkan pos-pos dalam laporan keuangan sebagai presentasi dari pos asar, pos dengan nilai 100%. Yang kedua, analisis rasio. Analisis rasio dilakukan dengan menunjukkan hubungan antara dua pos atau akun-akun yang ada dalam satu laporan keuangan atau akun-akun antara laporan keuangan neraca dan laporan realisasi anggaran. Baiklah, selanjutnya materi mengenai teknik analisis laporan keuangan, yaitu meliputi analisis perubahan laporan keuangan. Analisis perubahan laporan keuangan yaitu teknik analisa yang dilakukan dengan memperbandingkan pos-pos yang sama dari dua laporan keuangan dengan periode yang berlainan. Tujuannya untuk mengetahui perubahan dari periode ke periode yang lain. Selanjutnya, analisis persentase per komponen. Analisis persentase per komponen yaitu suatu teknik analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara suatu pos terhadap totalnya dalam laporan keuangan yang sama. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu pos dalam bentuk angka total. Analisis tren. Analisa tren juga disebut analisis time series. Analisis time series yang salah satu tujuannya tidak lain adalah untuk menemukan suatu keteraturan atau pola yang dapat digunakan dalam peramalan kejadian mendatang. Analisis tren dapat menentukan bagaimana kecenderungan melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Analisis tren didasarkan pada data historis dari laporan keuangan pemerintah. Salah satu cara yang populer dalam melakukan analisis tren adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Anda harus menghitung rasio minimal 2 tahun terakhir, karena perbandingan rasio tidak berarti kecuali Anda memiliki sesuatu untuk membandingkannya dengan data tahun yang lain. Analisis tren akan lebih bagus lagi jika Anda memiliki dan menggunakan data rasio keuangan lebih dari 2 tahun. Selanjutnya adalah analisis varians atau selisih. Analisis varians atau selisih pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi. Analisis rasio merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio digunakan untuk menginterpretasi perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Macam-macam analisis rasio keuangan. Ada analisis aset, analisis likuiditas, analisis solvabilitas, analisis kewajiban atau leverage, analisis ekuitas, analisis profitabilitas, dan analisis aktivitas. Analisis sumber dan penggunaan data. Teknik analisa untuk mengetahui dari mana pemerintah memperoleh dana dan bagaimana pemerintah tersebut menggunakan dana yang diperolehnya selama tahun berjalan. Analisis ketaatan terhadap peraturan. Teknik analisa yang dilakukan dengan cara menguji apakah peraturan-peraturan yang ada telah ditaati. Tujuan analisis ini untuk meyakini bahwa semua peraturan perundang-undangan telah dipatuhi. Selanjutnya adalah keterbatasan analisis laporan keuangan. Akurasi analisis laporan keuangan sangat tergantung pada akurasi dan validitas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, analisis laporan keuangan itu sendiri pada dasarnya mempunyai keterbatasan yang inheren, antara lain 1. Sifat laporan keuangan adalah historis. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai transaksi dan kejadian pada masa lalu, bukan kondisi saat ini.
Yang kedua, informasi dalam laporan keuangan adalah bertujuan umum. Informasi dalam laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi secara khusus bagi setiap kelompok pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pengguna laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat-sifat dari informasi yang dilaporkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dasar akuntansi dan standar akuntansi pemerintah. 3. Penggunaan taksiran dalam laporan keuangan. Di dalam penyusunan laporan keuangan, tidak dapat dihindari adanya penggunaan estimasi akuntansi yang cenderung bersifat subjektif, misalnya estimasi masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap, dan lain sebagainya. Yang keempat, hakikat laporan keuangan adalah informasi kuantitatif. Informasi laporan keuangan berupa informasi kuantitatif keuangan, sehingga hasil analisis laporan keuangan juga bersifat kuantitatif. Sedangkan, informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja pemerintah bukan hanya informasi kuantitatif, tetapi juga informasi kualitatif. Yang terakhir, laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan lebih mengarah pada analisis kinerja keuangan. Meskipun APBD disusun dengan pendekatan kinerja, akan tetapi kinerja pelaksanaan program laporan kinerja instansi pemerintah. Baiklah, sekian penyampaian materi mengenai analisis laporan keuangan pemerintah daerah dari kelompok kami. Kami akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.